Shalom, terima kasih sudah klik video ini. Saya Gabriel Kawet dan selamat datang di channel Irene Ministry Official. Irene adalah kata dalam bahasa Yunani yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah damai sejahtera. Kata ini beberapa kali muncul dalam kitab Perjanjian Baru di Alkitab kita, dan tentunya ini menjadi suatu hal yang meyakinkan saya secara pribadi bahwa damai sejahtera itu penting. Ada begitu banyak orang yang hebat dalam mencari uang, ada begitu banyak orang yang kaya tetapi tidak memiliki damai sejahtera di dalam rumah, tidak ada damai sejahtera di keluarga, tidak ada damai sejahtera dalam komunitas. Dan apakah arti itu semua jika tidak ada damai sejahtera di dalamnya? Saat ini kita ada dalam program Ini Ceritaku dan sudah hadir bersama dengan saya seorang yang masih muda, tapi dia luar biasa sekali. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan hidupnya seutuhnya untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya melalui ceritanya kita akan semakin diyakinkan dan diteguhkan bahwa tidak ada damai sejahtera yang sejati di luar Yesus. Kita tidak akan memiliki damai sejahtera yang tetap kalau kita hidup di luar Yesus. Pada saat Yesus mau naik ke sorga, saudara, dia ingatkan, dia katakan kepada murid-muridnya seperti ini, damai sejahtera itu, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Dan tentu ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan seharusnya bagi kita. Mengapa? Karena ternyata sebelum Yesus naik ke sorga, dia berikan sesuatu hal yang sangat penting selain dari keselamatan, yaitu damai sejahtera. Halo tulang. Halo, Horas. Jadi beliau ini, saudara, yang akan memperkenalkan namanya dan menceritakan tentang kisah hidupnya adalah tulang saya sendiri. Kami sama-sama keturunan orang Batak dan sama-sama marga Siombing. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi saya karena saya punya tulang yang luar biasa sekali. Puji Tuhan. Silakan tulang. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, nama saya Richard Carly Siombing. Saya lahir di keluarga yang melayani Tuhan tahun tanggal 18 Juni 1999. Nah, saya adalah anak kedua dari keempat saudara. Jadi banyak ya. Jadi dari perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Perempuan laki-laki, laki-laki perempuan. Jadi kami laki-laki tertua, laki-laki tertua kalau ya. Enggak, perempuan yang tertua. Maksudnya laki-laki tertua. Oh iya, laki-laki tertua. Iya, betul. Laki-laki tertua. Ya, saya mau menceritakan tentang bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Memang dari kecil saya juga heran kenapa dari kecil aku ini pingin jadi pendeta gitu. Luar biasa. Karena dari kecil tuh lihat pendeta itu kayaknya orang paling baik di dunia. Iya, dia punya kewibawaan, dia punya kebaikan dan peduli dengan keluarga kami. Keren gitu lah istilahnya, keren. Iya, apalagi ngomong di depan banyak orang dan orang diam mendengarkan dia, itu memang luar biasa sekali. Tapi itulah pemikiran pada saat kecil ya, karena kita nggak tahu apa. Tapi bagi saya itu adalah cara Tuhan memanggil saya. Amin. Nah, singkat cerita, saya semakin besar, keinginan saya makin berkobar, ingin menjadi pendeta. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, keluargaku ini kondisi ekonominya nggak stabil. Nah, apalagi di orang Batak itu kalau jadi anak pertama laki-laki itu paling diandalkan. Nah, jadi diharapkan kalau saya itu bisa jadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi mama setuju, bapak nggak setuju. Nah, kebetulan nama saya Carly, itu adalah dosen agama ibu saya, orang Jerman di Pekanbaru pada saat itu, di Bengkulu pada saat itu. Jadi memang kerinduannya begini, sudah bernazar ternyata. Ketika cerita ternyata ada cerita yang belum diungkapkan. Ternyata begini cerita mama. Waktu kamu kecil, orang Batak itu sangat mengharapkan anak laki-laki. Kan kakak yang pertama itu perempuan. Nah, dalam keluarga kami 10 berkeluarga besar dari keluarga bapak, keluarga Siombing. Nah, bapakku anak ke-7, baru aku yang lahir cowok. Nah, jadi ketika di dalam kandungan sudah bernazar ibu ini, mamaku. Dia bilang, kalau ini cowok, aku serahkan untukmu Tuhan.
Jadi disitulah mulai ada ketertarikan di gereja, main di gereja. Pokoknya kalau ke gereja itu nggak bosen deh gitu. Tapi karena kondisi ekonomi keluarga bermasalah, ya itu tadi, saya akhirnya terpaksa harus bekerja dulu setahun. Saya bekerja di kantor notaris karena harapan om saya, kebetulan itu adik dari bapak saya kan. Ini setelah lulus sekolah? Iya, setelah lulus SMA. Nah itu pingin semua anak dan ponakan itu sukses. Nah dia sudah merasakan bagaimana perjuangannya dari kampung, dari Siantar sampai ke Bali menjadi orang sukses sebagai notaris. Nah dia pingin bahwa anak dan ponakannya itu punya kesuksesan sama seperti dia. Jadi dia berjanji kepada saya, kamu kerja di sini, kamu kuliah S1 sampai S2 hukum. Nah saya tertarik. Tergoda. Ya, Mulai tergoda. bimbang gitu. Ya, tergoda. Karena ya kondisi keluarga ya, kondisi ekonomi keluarga ya udah saya ikuti jalani, dan orang tua pun ya dukung harus ke sana. Akhirnya singkat cerita saya ikut kemauan orang tua. Tapi dalam perjalanan waktu tidak sampai setahun saya keluar karena saya merasa nggak cocok di bidang hukum itu. Ya bukan saya mengatakan pekerjaan hukum itu adalah pekerjaan yang berdosa, tapi kotor di dalamnya gitu menurut pandangan saya ya. Mungkin pemirsa semua. Dan bukan karena nggak mampu juga belajar itu ya? Iya, tapi memang passion saya nggak di situ gitu. Nah akhirnya saya memilih untuk sekolah teologi dan diantar oleh bapak saya sendiri yang awalnya itu sepertinya tidak setuju kalau saya jadi pendeta. Nah akhirnya memang ada kontra dengan kakak. Dia katakan, kamu nanti makan apa? Kamu emang tinggal di mana? Aku jawab aja, Tuhan yang sediakan. Ya begitulah, namanya kontra itu ada juga yang menyerang. Tapi akhirnya saya tetap memutuskan untuk melayani Tuhan. Nah kebetulan bapak saya itu belum meninggal pada saat itu. Saya sudah ketemu, saya hampir masuk ke I3 Batu Malang, ada beberapa STT, tapi pada saat bapak saya hidup saya terbeban terus. Saya sepertinya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab kalau meninggalkan keluarga saya dalam kondisi susah. Itu yang menjadi beban saya. Jadi dilema. Nah, jadi akhirnya bapak saya meninggal di bulan Agustus 2018. Meninggal, saya sudah frustasi.